LKTA menjadi wadah bagi jemaat anak untuk bertumbuh dan berkembang dalam iman percaya kepada Yesus, dan menjadi tempat untuk membangun tali persaudaraan, menambah kakak, adik, dan teman. Selamat beribadah adik-adik. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Eka di ibadah daring hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang Aku Mau Menjaga Hidupku dari Kitab Ratapan 1 ayat 1 sampai 6. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan bersaat teduh dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita akan bernyanyi satu lagu, yaitu Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Kita akan berdoa pembuka. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan berkati ibadah kami. Kasih Tuhan, amin. Amin. Kita akan membaca dari Kitab Mazmur ayat yang ke-23. Kita baca Kitab Mazmur pasal 18 ayat yang ke-23. Adik-adik sudah mendapatkannya? Kalau sudah, kakak akan bantu membacanya ya adik-adik. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahannya. Demikian pembacaan Mazmur hari ini. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan bernyanyi Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Kita masuk dalam firman Tuhan. Saatnya kita berdoa. Doa firman hari ini akan dibawakan oleh Karino. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami bisa berada di tempat ini, di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami rindu untuk membaca firman-Mu, merenungkannya, dan kami rindu Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Sehingga kami semua dari muda ini Tuhan, dari anak-anak ini Bapa, kami mau belajar mengetahui akan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yuk adik-adik siapkan Alkitabnya. Jika sudah, kita buka dari Perjanjian Lama di Kitab Ratapan. Kita buka di Kitab Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 6. Kakak ulangi lagi ya. Kitab Ratapan di Perjanjian Lama, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Jika adik-adik sudah mendapatkannya,
Kita akan membaca bersama-sama. Ratapan 1 ayat 1 sampai 6 yang berbunyi demikian. Keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis. Air matanya bercucuran di pipi dari semua kekasihnya. Tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya, pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Demikian pembacaan hari ini. Cerita hari ini akan dibawakan oleh Karino. Silakan Kak Karino. Halo, shalom adik-adik, selamat pagi. Senang sekali kakak bisa ketemu lagi, menyapa adik-adik, walaupun secara virtual ya. Nah adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang sebuah kisah yang terjadi pada masa yang lampau. Nah sebelum kakak mau bercerita, kakak mau nanya dulu nih, adik-adik ada yang pernah melakukan kesalahan nggak? Kesalahan mungkin ke orang tuanya, ke papa mama, mungkin ke opa oma, atau ke teman-temannya gitu. Adik-adik pernah melakukan kesalahan nggak? Dan ketika adik-adik melakukan kesalahan, orang lain yang melihat, dia malah sedih gitu. Misalnya gini, misalnya adik-adik salah sama temennya gitu ya. Adik-adik mungkin berebutan barang dengan temennya, dan ketika akhirnya ditegur sama guru gitu ya. Terus mama papanya jadi sedih gitu. Kenapa ya si adik-adik misalnya melakukan perbuatan itu gitu. Nah, di cerita ini mau menceritakan tentang seorang nabi, namanya Nabi Yeremia. Bapak Yeremia ini dia sedih banget. Makanya kitabnya namanya Ratapan. Ratapan itu yang kalau sedih itu sampai meraung-raung gitu ya. Dia sedih banget. Dia sedih, kenapa dia sedih? Soalnya kota tempat tinggalnya dia hancur. Kotanya hancur. Bangunan-bangunan yang bagus hancur, bait Allahnya yang udah bagus-bagus hancur. Terus barang-barangnya banyak yang dijarah, diambil sama bangsa lain yang menyerang kota Yerusalem, kota tempat Nabi Yeremia ini. Terus kalau kita baca lagi, kenapa sih kota Yerusalem ini diserang gitu ya? Oh ternyata orang-orang di Yerusalem itu
mereka melawan kehendak Tuhan. Nabi Yeremia udah sering banget gitu ya bilangin untuk mereka bertobat, untuk mereka berbalik gitu ya. Jangan nakal, jangan salah lagi gitu ya, kalau pakai bahasa bahasa kita sehari-hari. Jangan diulangi lagi perbuatan-perbuatan yang jahat gitu. Tapi mereka enggak, mereka melawan kehendak Tuhan, mereka menyembah-nyembah berhala. Aduh, banyak banget deh kesalahan ini orang-orang di kota Yerusalem ini ya. Akhirnya Tuhan dengan kehangatan murkanya dia mengizinkan bangsa-bangsa lain, bangsa Babel untuk ditawan, untuk menawan bangsa Israel ini atau orang-orang yang tinggal di Yerusalem. Nah, adik-adik, dari cerita yang singkat ini mau menggambarkan bahwa Nabi Yeremia ini dia punya hati yang baik banget, dia hati yang sedih banget, dan untuk melihat bahwa bangsa Israel ini lagi dihukum sama Tuhan karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Nah, adik-adik, kakak mau mengajak kita merenungkan bahwa kita jangan mau melakukan hal-hal yang tidak baik lagi. Kita mau menjaga hidup kita. Maksudnya gimana sih, Kak? Ya, kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang orang tua kita arahkan gitu ya. Papa mama kita suruh. Kalau papa mama kita yang suruh pasti hal-hal yang baik-baik gitu ya. Mereka suruh apa? Kalau sekarang kan mungkin semua udah dapat rapot ya. Semua gimana, rapotnya bagus ya. Udah naik kelas semuanya kan, sekarang lagi liburan. Nah, adik-adik sekarang jadi pergunakan waktunya dengan baik. Bangun tidur pagi, bereskan tempat tidurnya. Tapi sebelum beresin, berdoa dulu ya. Berdoa, terus bereskan tempat tidurnya. Terus ngapain ya? Langsung main game gak ya? Apa nonton YouTube? Nah, kita pakai waktunya dengan baik. Misalnya, adik-adik udah diingetin kan untuk sering baca Alkitab. Nah, adik-adik baca Alkitab. Terus kalau yang mamanya lagi sibuk, lagi repot, bantuin mamanya. Atau kalau papanya lagi kerja, atau lagi di rumah juga perlu bantuan, bantuin mau papanya. Kapan lagi adik-adik bisa bantu-bantu mau papa? Kalau hari-hari biasa kan adik-adik pergi ke sekolah ya gitu. Terus kalau adiknya mungkin masih kecil, bantuin misalnya belum mandi, bantuin mandiin, bantuin ngerawat adiknya biar mamanya mungkin lagi melakukan pekerjaan yang lain gitu ya. Nah, kalau udah semua ngapain lagi, Kak? Ya, kita belajar. Mungkin kita baca buku-buku yang untuk di kelas selanjutnya, atau mungkin buku-buku pengetahuan umum kita baca. Ya, biar kita tambah pinter gitu ya. Bukan cuma baca Alkitab aja, tapi kita juga tahu pengetahuan yang lain gitu. Nah, itu hal yang baik, mengatur waktu kita, itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik juga sayang sama orang tua dan keluarga kita ya, sama adik-adik atau kakak kita gitu ya. Jadi dari adik-adik melakukan kegiatan-kegiatan baik itu, adik-adik sudah menunjukkan satu tadi rasa sayang, perhatian kita pada keluarga kita. Terus yang kedua, adik-adik sudah mengatur waktunya dengan baik. Kalau bahasa sekarang, waktunya jadi produktif gitu. Jadi nggak kerjanya main aja, atau nonton aja, atau tidur-tiduran ya, tapi bisa melakukan hal-hal yang positif. Nah, itu kakak mau sharing untuk minggu ini, supaya kita bisa manfaatkan waktu dengan baik, supaya kita bisa berkomunikasi, bisa
bisa membantu, bisa saling menyayangi adik atau kakak kita, saudara-saudara kita, atau orang-orang yang kita tinggal di rumah kita bersama. Kiranya pelajaran kita pada hari ini, renungan kita ini membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin kita taat sama firman Tuhan, kita jauhi deh semua hal-hal yang gak baik, semua hal-hal yang Tuhan gak mau kita lakukan, tapi kita senantiasa mau taat sama firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih ceritanya Kakak Rino. Untuk merespon firman hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 160, Tiap Orang Yang Mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak rubuh. Syukur. Saatnya kita masuk ke doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berkumpul untuk berdoa bagi gereja kami yang sedang melaksanakan pembangunan. Kami berdoa memohon kasih karunia-Mu supaya pembangunan di gereja kami dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk dana yang dibutuhkan maupun proses pengerjaan pembangunan itu sendiri, sehingga berjalan lancar dan bisa melaksanakan tepat waktu. Terima kasih Tuhan, biarlah doa ini kami naikkan kepadamu. Tuhan, pada hari ini kami mau mendoakan sekolah kami. Kiranya Engkau yang melenyapkan virus corona ini dari muka bumi, agar kami bisa bertemu teman-teman dan guru-guru kami juga. Ya Tuhan, kami juga ingin PTS. Berkatilah kami agar bisa menjawab soal dengan baik dan benar. Ya Tuhan, kami juga ingin mendoakan orang tua kami yang merawat kami dari bayi sampai sekarang. Berkatilah mereka kesehatan dan umur panjang, supaya orang tua kami bisa menjaga kami sampai dewasa nanti. Kiranya merekalah yang memberi teladan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk Mama Papa agar bisa kerja dengan baik. Berkati juga untuk kesehatan Mama Papa, dan berkati juga untuk Mama Papa dalam mengurus kita atau merawat kita. Berkati bisa merawat kami dengan baik dan sabar. Makasih Tuhan. Mendoakan bangsa dan negara. Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat yang Engkau karuniakan kepada kami. Engkau juga telah memberikan kesempatan bagi kami untuk saling berkumpul dan saling menguatkan satu dan yang lain. Maka kami ingin memohon supaya Engkau menjaga bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, bantulah bangsa ini agar dijauhkan dari segala macam bencana, malapetaka hingga perpecahan antara suku dan agama. Persatukan kami ya Tuhan, karena sejatinya kami merupakan kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Ajarlah kami untuk saling menghormati satu dengan yang lain, supaya kami bisa menjaga toleransi yang selama ini tetap terjaga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita sudah masuk ke dalam persembahan. Ayo adik-adik, mana celengannya? Untuk adik-adik yang sudah punya celengan, persembahannya jangan lupa dimasukkan ke dalam celengan. Tapi adik-adik yang belum punya, boleh dimasukkan ke amplop. Nanti amplopnya disimpan dan diberikan ke kakak waktu kakak infokan pengumpulannya adik-adik. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita sudah memberikan persembahan, saatnya kita mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Yesus, Kami sudah kami sudah memberikan memberikan persembahan, persembahan. kiranya Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita masuk ke warta Pelkat PA. Yang pertama, ini kakak sering bilang ya, untuk adik-adik yang memiliki talenta bernyanyi, memainkan alat musik, menari, dan lain-lain, serta rindu untuk memuji Tuhan Yesus, yuk kirimkan pujian adik-adik dalam bentuk video ke kakak-kakak, biar video adik-adik bisa menjadi berkat untuk semua orang. Ditunggu ya adik-adik. Warta yang berikutnya, kakak tak lupa mengucapkan terima kasih untuk pelayanan hari ini, untuk Karino, Nael, Claudia, Deborah, Elmar, Grace, dan Jonas. Terima kasih. Nah, kita sudah masuk ke akhir ibadah. Sebelum kita tutup ibadah, kakak mau ajak adik-adik menyanyi satu lagu dari Kidung Ceria 90, Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita masuk dalam doa penutup. Yuk adik-adik, kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa.
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, kami berserah untuk setiap apapun yang kami dengar hari ini, kiranya menjadikan kami anak-anak yang baik. Dan untuk setiap aktivitas kami berikutnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan bersama siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu di ibadah daring minggu depan. Selamat hari Minggu Kakak Gebi. Hari Minggu Kakak Eka dan adik-adik. Dadah. Bye.